Allah akan memilih hamba-hambanya yang terbaik, hamba-hambanya yang istimewa, hamba-hambanya yang pilihan untuk dikumpulkan di negeri Syam. Jadi negeri Syam ini menjadi tempat berkumpulnya prajurit-prajurit Allah yang terbaik di muka bumi ini. Maka pembelaan kita terhadap Al-Aqsa, pembelaan terhadap Gaza, terhadap Palestina, terhadap perjuangan rakyat di sana, insya Allah bukan karena rasa kasihan, karena ini merupakan akidah, iman. Bahkan ketika kita berbicara tentang semua fitnah akhir zaman, itu berputarnya di negeri Syam, hadirin. Jenengan pernah dengar namanya Dajjal, Al-Awar, Dajjal yang matanya picak, ya, yang bukan matanya satu, matanya picak. Dajjal yang kemudian Allah munculkan untuk apa? Menjadi fitnah bagi seluruh umat di dunia ini. Sehingga banyak orang terfitnah Dajjal, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah. Dajjal bilang hujan, hujan. Dajjal bilang kemarau, kemarau kering. Itu Dajjal. Membuat kerusakan dari penjuru timur dan barat. Banyak orang terfitnah, sampai orang yang katanya itu soleh datang kepada Dajjal, akhirnya apa? Terfitnah juga. Makanya disuruh lari kalau dengar kalimat Dajjal. Hanya 2 kota yang tidak bisa dimasuki. Apa? Mekah dan Madinah, karena dijaga malaikat. Tapi menjadi pungkasaning Dajjal itu, menjadi akhir daripada Dajjal itu bukan di Mekah Madinah. Itu agak ke barat. Di mana? Disitulah Dajjal kemudian lari ke arah barat. Nanti Allah munculkan namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi pun itu cuma dibaiat di Mekah. Habis itu dia lari kemana? Ke arah Syam. Ketemu sama siapa? Isa bin Maryam. Yang Allah turunkan di Al-Manaratul Baydha, menara putih di timurnya kota Damaskus, yang ada di Suriah, negeri Syam sana. Jadi Isa akan diturunkan oleh Allah untuk apa? Membungkam orang-orang Kristen, mematahkan kayu salib. Ini yang kamu sembah sebenarnya salah. Kemudian membunuh babi. Kemudian apa? Isa alaihissalam kemudian apa? Menjadi panglimanya daripada Imam Mahdi. Di situ Allah pertemukan dengan Dajjal yang membuat kerusakan sampai namanya di Babul Lut. Di situ dipenggal kepalanya Dajjal oleh Isa bin Maryam. Jadi hura-haranya nanti termasuk di akhir zaman itu nanti pusatnya di negeri Syam sana, hadirin. Jadi ketika berbicara negeri Syam ini bukan berbicara tentang sebuah negeri yang asing, dan harusnya kaum muslimin ini mempunyai semacam apa? Pemahaman yang mendalam dan juga perhatian yang mendalam terhadap negeri Syam ini. Adapun nanti masalahnya Isa, masalah Dajjal dan seterusnya itu akan panjang. Termasuk apa? Orang-orang Yahudi terakhir, Yahudi akan dibunuhi nanti. Nah itu nanti huru-haranya di mana? Ya di Syam sana, karena Yahudi di Indonesia tidak ada. Pusatnya Yahudi yang ada di negeri Syam. Kenapa? Mereka meyakini bahwasanya gerakan Zionis internasional kan ingin membuat sebuah negara namanya Israel Raya. Karena ini merupakan doktrin mereka, kepercayaan mereka bahwasanya negara Israel Raya itu harus segera didirikan di atas negeri Syam sebagai apa? Bentuk daripada realisasi terhadap janji Tuhan. Makanya dikatakan Al-Ardul Mau'udah, negeri yang dijanjikan. Itu orang-orang Yahudi. Habisnya nanti di mana? Di negeri Syam. Jadi fitnahnya Yahudi akan dihabisi di negeri Syam. Nah, kemudian pengantar ya. Termasuk ketika kita berbicara negeri Syam ini negerinya para pejuang terbaik di muka bumi ini, hadirin. Saya selesaikan ya satu hadis. Yakunu hadzal amr ila an takunu junudan mujannadah. Itu katanya Rasulullah lagi. Insyaallah hadis yang saya sampaikan insyaallah semuanya sahih, nanti tinggal di searching insyaallah ketemu. Yakunu hadzal amr ila an takunu junudan mujannadah. Nanti kalian umat Islam akan membuat pasukan yang berkelompok-kelompok, junudan mujannadah, pasukan yang solid, berbaris rapi, pasukan yang sangat kuat. Tapi tidak satu pasukannya itu. Beliau mengatakan jundun fil Irak wa jundun fi Yaman wa jundun fi Syam. Ada 3 kelompok pasukan umat Islam terbaik nanti di akhir zaman. Nanti ada pasukan yang ada di Irak, ada pasukan yang ada di Yaman, dan ada pasukan yang ada di negeri Syam. Maka sahabat yang mendengar hadis itu namanya Ibnu Hawalah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, khirli in adraktu dzalika." Ya Rasul, pilihkan untukku kalau saya mendapati 3 pasukan ini,
saya harus bergabung dengan pasukan yang ada di mana. Maka Rasul mengatakan, alaika bisyam, datanglah engkau ke negeri Syam sini. Datanglah engkau ke negeri Syam. Fa innaha khiratullah, fa innaha khiratullah. Karena apa? Negeri Syam ini adalah negeri yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Yajtabi ilaiha khiratau min ibadih. Allah akan memilih hamba-hambanya yang terbaik, hamba-hambanya yang istimewa, hamba-hambanya yang pilihan untuk dikumpulkan di negeri Syam. Jadi negeri Syam ini menjadi tempat berkumpulnya prajurit-prajurit Allah yang terbaik di muka bumi ini. Terbaik imannya, terbaik ilmunya, terbaik akhlaknya, terbaik semuanya terbaik. Jadi, dan ini, keberadaan ini pun sudah dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulnya dalam hadis Taifah Mansurah. Rasul mengatakan, la tazalu min ummati ta'ifatun dhahirina 'alal haqqi au dhahirina 'alal haqqi yuqatiluna fi sabilillah. Dalam riwayat dikatakan yuqatiluna fi sabilillah. La yadhurru man khalafahum man khaddalahum hatta taquma as-sa'ah. Wa qala Mu'adz bin Jabal hum ahlus Syam. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat yang dikatakan mereka terus berperang di atas kebenaran, ya. Tidak akan memberikan bahaya orang yang menyelisih dan orang yang menggembosi atau mengkhianati mereka sampai datangnya hari kiamat. Berkata sahabat Mu'adz bin Jabal, hum ahlus Syam, mereka itu penduduk negeri Syam sini loh tempatnya. Ini loh tempatnya para mujahidin terbaik di negeri Syam ini. Ini tempatnya orang yang punya iman terbaik di negeri Syam ini loh. Kalau kita bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan, maka pembelaan kita terhadap Al-Aqsa, pembelaan terhadap Gaza, terhadap Palestina, terhadap perjuangan rakyat di sana, insya Allah bukan karena rasa kasihan, karena ini merupakan akidah, iman, nubuwah dari Rasulullah SAW.